Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan jumpa kembali dengan Brida Jatimsu. Pada sore hari ini adalah seri yang ke-10 dengan menghadirkan orang-orang yang luar biasa dan mengangkat tema bagaimana strategi dan inovasi percepatan penurunan angka kematian ibu terutama di Jawa Timur. Dua orang tersebut kami perkenalkan. Saya nyontek ini supaya tidak salah ini orang itu. Kalau salah sebut nanti saya disuruh buat jenang abang lagi gitu ya. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Ardian JL SPOG Konsultan MKes. Beliau dari POGI Cabang Surabaya, Persatuan Opjin dan Ginekologi Indonesia Cabang Surabaya, dan beliau adalah anggota Forum Penakib Jawa Timur. Selamat sore, Dok. Sore. Panggilannya Dokter Didi, panggilan kesayangan. Kemudian yang kedua kita hadirkan Bapak Dr. M. Hud Suhargono, spesialis Opjin Ginekolog Konsultan. Beliau juga anggota POGI Cabang Surabaya dan Forum Penakib Jawa Timur. Selamat sore, Dr. Hud. Selamat sore, terima kasih undangannya. Gitu ya. Baik. Gimana nih? Tepuk tangan dong untuk kita. Seperti biasa kita dihadiri ada sekitar berapa? 400 audiens gitu ya, luar biasa. Oke, baik. Ini topik menarik karena beberapa hari yang lalu Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, melonsing ada sebuah dignity atau kebanggaan di Jawa Timur bahwa angka kematian ibu selama 7 tahun terakhir itu adalah menduduki posisi yang paling rendah. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu ada jauh sekali, ada berapa 1.200-an. Tapi untuk lengkapnya ke Dr. Hud duluan ya. Bagaimana kondisi angka kematian ibu di Jawa Timur, Dok? Seperti apa? Ya, terima kasih kesempatannya, Pak Andri. Selamat sore untuk pemerhati di Brida Show begitu ya. Brida Jatimsu. Ya, jadi pertama saya ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, dengan segala inovasi kemudian kolaborasi yang telah dilakukan. Kita dari Forum Penakib Jawa Timur ini merasakan memang salah satu unggulan di Jawa Timur itu adalah kolaborasi untuk upaya bersama menurunkan angka kematian ibu di Jawa Timur. Dan ternyata memang untuk 7 tahun terakhir ini memang kita sudah on the track begitu ya. Trennya begitu bagus, dan untuk tahun 2022 kemarin ini menjadi capaian yang luar biasa karena bisa menurunkan dibandingkan 7 tahun yang lalu, apalagi dibandingkan pada saat COVID kemarin. Tapi memang PR besar kita masih cukup banyak untuk ini. Memang kita bisa sustain dengan kondisi seperti ini, atau nanti bergejolak naik lagi begitu, Pak Andri. Tapi prestasi itu ya, kalau penyebabnya itu ya, itu yang paling menyebabkan penurunannya tajam itu apa, Dok? Kecuali kolaborasi tadi. Iya, saya rasa memang di Jawa Timur ini kalau saya membandingkan dengan provinsi yang lain, memang yang banyak sekali inovasi yang menjadi role model di Jawa Timur mungkin ya Pak. Konkretnya misalnya seperti Forum Penakib Jawa Timur. Itu saya rasa memang sangat bermanfaat untuk kolaborasi kita di lapangan. Kemudian kita bisa teman-teman yang expert gitu di banyak kita di Universitas Erlangga, di Brawijaya yang ikut bisa memberikan masukan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian juga dari pemberdayaan masyarakatnya, salah satunya ini tokohnya Pak Andri ini, pemberdayaan masyarakat untuk fokus ke maternal neonatal, pelayanan maternal neonatal. Dari kabupaten kota sendiri, pemerintah kabupaten kota sendiri, iya, ini memang di Jember kan paling tinggi. Iya, dan sebenarnya respon dari teman-teman di Jember, pemerintah Kabupaten Jember pun sudah cukup bagus sebenarnya. Bagus, ya, benar, ya. Mereka juga sudah mulai membentuk forum penakib ya. Dan nyun sewu Pak Andri, forum penakib ini, ya satgas semacam satgas ini nanti akan menjadi contoh untuk nasional. Oh, role model untuk nasional forum penakibnya ini. Dan ini memang sudah nanti Pak Didin bisa menceritakan bagaimana proses
nantinya akan ada perpres percepatan dan sebagainya. Selanjutnya banyak melihat dari Jawa Timur. Oke. Itu yang pertama. Baik. Tapi memang ke depan memang sebenarnya kita masih sangat mengkhawatirkan dengan kondisi-kondisi real di lapangan. Yang pertama, menurut Kemenkes sebenarnya ada 4 ya permasalahan utama di ya. Yang pertama, ibu-ibu kita yang hamil itu sebenarnya kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, itu 42% itu sebenarnya tidak layak hamil. 42 dengan segala dengan segala siapa yang belum hamil ini tidak layak ternyata. Jadi kalau angka-angkanya ini menarik. Sebenarnya angka anemia kita, menurut Kesehatan Nasional itu 37,8% ibu hamil kita anemia. Berarti di bawah 11. Kemudian tantangan besar juga untuk angka KEK. KEK kita itu kehamilan itu kurang energi kronis itu 17,3%. 17,3%. Di samping spektrum yang KEK ada spektrum yang obesitas. Obesitas itu sudah mulai meningkat. Katanya dari penelitian itu 1 dari 4 ibu hamil kita itu obes. Obesitas. Itu juga gaya hidup yang berubah, pola makan dan sebagainya itu sangat menentukan. Juga predikat-predikat yang lain, misalnya ada penyakit penyerta dengan TB baru, dengan hipertensi kronis, dengan diabetes mellitus, itu menjadikan ibu hamil kita rentan terhadap keadaan komplikasi pada selama hamilnya itu maupun saat persalinan. Itu yang menyebabkan nantinya menjadi kolaborator untuk menjadi penyebab untuk angka kematian ibu itu sulit diturunkan. Jadi itu yang pertama mengenai ibu itu memang harus disiapkan benar-benar ibu yang hamil itu layak secara medis. Iya. Belum lagi masalah yang lainnya, misalnya masalah pembiayaan dan sebagainya, sosial ekonomi yang determinan jauh itu yang memang masih melekat dengan kondisi ibu hamil kita. Oke, kita Dokter Ruth. Saya ke Dokter Didin. Dengan prestasi kita yang bagus itu, apakah masih perlu strategi lain ya supaya tahun depan tambah berprestasi lagi, bisa turun lagi tuh. Jangan sampai tadi disinggung malah naik lagi gitu. Seperti apa Dokter Didin? Oke, terima kasih Pak Andrianto. Jadi strategi lain jelas perlu artinya itu yang sudah bagus ini ya harus kita pertahankan dan kita perbaiki terus menerus. Mungkin saya menambahkan dari Dr. Ruth ya. Jadi kalau kebetulan saya sebagai fasilitator AMPSR nasional melihat penyebab-penyebab kematian itu yang paling banyak itu adalah di mana keterlambatan pada mendeteksi adanya kelainan atau penyakit. Ya itu dan akhirnya terlambat nggak layak itu lambat dideteksi oleh tenaga kesehatan. Akhirnya terlambat mencari pertolongan. Itu pada masyarakat. Nah, itu saya lihat ini bedanya Jatim dengan yang lain. Kenapa Jatim bisa kemudian angkanya bisa turun? Ya karena penyebab pertama ini yang bisa diperbaiki, di mana memberdayakan masyarakat Supaya tidak terlambat itu. betul masyarakat jadi paham tentang risiko kehamilannya dan sebagainya, di mana mencari pertolongan. Bahkan menurut data, akses untuk mencapai vaskes itu di Jawa Timur kan termasuk yang terbaik di Indonesia. Akses kita nggak ada KTP yang jauh dari komunitas kita. Rata-rata 15 menit ya, seluruh Jawa Timur. Itu nasional. Ya, ini credit point gitu. Meskipun di kepulauan pun ya kalau di rata-rata. Rata-rata baik. Ya mungkin ada 1-2 kasus ya. Dari Tunggu dan sebagainya belum mungkin. Oke, baik. Itu strategi ya yang tidak terlambat itu ya. Ada strategi lain? Strategi lain yang masih menjadi PR besar ini adalah memperkuat atau meningkatkan mutu dari vaskes, baik vaskes 1 maupun vaskes di rumah sakit. Kita ketahui ini yang perlu nanti terus kita dorong. Dikatakan mutu berarti vaskes ya. Dulunya itu memang kurang gimana? Kurang dinas, kurang tangkas atau gimana itu? Ada angkanya sebenarnya, Pak. Ada angka-angkanya ya. Sebenarnya misalnya seperti puskesmas di Indonesia yang benar-benar berfungsi PONET misalnya itu hanya 27% angkanya yang bisa memberikan pelayanan PONET. Artinya PONET itu ya 24 jam 7 hari seminggu, dan tenaganya siap, dan dia bisa kompetensi dasar stabilisasi. Itu hanya 27% sekali angkanya ya. Jadi ini tantangan besar, belum dari rumah sakit. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Kalau di Jawa Timur mungkin terus apa lagi ada Dokter Didin? Ya, jadi apa strategi lagi? Strategi itu kita bagi berdasarkan levelnya mungkin levelingnya Pak. Misalkan di masyarakat tadi sudah ada forum pemberdayaan atau forum penakit,
kemudian di FKTP mulai bagaimana deteksi catin, kehamilan, kemudian FKTRL misalnya rumah sakit, peningkatan mutu rumah sakit, kemudian Rujukannya penting juga. rujukan KB, kemudian sampai dengan kita sekarang lagi menggaungkan tentang audit maternal perinatal, surveillance dan respon di tiap kabupaten. Nah, jadi strategi-strategi ini tidak jauh dari apa yang WHO canangkan dan Kementerian Kesehatan adopsi, dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Jawa Timur dan memang kita perlu strategi penajaman kembali. Tadi Kementerian Kesehatan mengadopsi. Kemudian tadi dokter menyatakan bahwa bisa jadi penurunan kita yang begitu tajam itu menjadi role model. Dengar-dengar Kementerian Kesehatan ingin membuat law enforcement ya gitu ya. Ada peraturan perundang-undangan gitu ya. Katanya dengar-dengar dua beliau ini para pemirsa, para audiens itu, beliau adalah salah satu otaknya untuk membuat peraturan perundangan tentang ini. Gimana Dr. Didin? Terima kasih. Ya, kebetulan dapat amanah sebagai konsultan pembuatan drafting dari peraturan presiden. Peraturan presiden tentang apa itu? Tentang percepatan penurunan AKI AKB. Oh, ya mudah-mudahan ini segeranya tahun 2023 ini bisa. Mudah-mudahan ditangani Pak Presiden. Nah, kalau ini ada, kita bisa seperti stunting nanti gerakannya. Bahwa semua mulai level nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota sampai dengan desa, nanti ada tim percepatan penurunan angka kematian ibu bayi. Karena belum populer aja. Ya. Sebenarnya harus ditangani AKKP dulu ya, baru stunting. Stunting kan outcome ya gitu ya. Kalau AKKP output ya, yang lebih dulu itu ya benar ya. Ya, model strateginya mungkin nantinya mestinya harus sinergi ya dengan stunting ya, karena kalau kita melihat secara teoritis pun stunting itu sebenarnya bukan itu outcome sebenarnya. Outcome, iya. Ada proses sebelum jadi stunting. Nah ini memang model 1000 hari pertama kehidupan, mungkin ditambah lagi 1500 hari, prakonsepsi dan sebagainya itu menjadi penting. Jadi ketika AKP tertangani, stunting turun. Oke, baik. Ini saya jadi menarik, ini kan beliau otaknya ya tanda kutip ya gitu ya, pemrakarsanya atau apapun namanya. Boleh tidak satu saja dibocori, Dr. Didin? Isinya apa sih untuk percepatan itu di dalam Perpres itu? Ya, satu strategi nasional, ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Ya. Kemudian nanti itu diterjemahkan dalam beberapa tahapan. Salah satunya itu tadi. Jadi seperti misalkan pengaruh utamaan informasi tentang penurunan AKB. Jadi bagaimana mulai pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah selalu menggaungkan tentang bagaimana mempercepat penurunan AKB dan menjadi isu dari pemerintah daerah. Kita tunggu lengkapnya Perpresnya itu. Jangan stunting. Jadi AKB nantinya memang ini pengaruh utamaan informasi untuk masyarakat supaya lebih tahu bahwa mereka untuk menurunkan stunting juga ini harus sinergi dengan kadang-kadang upaya penurunan angka kematian ibu, menyelamatkan ibu-ibu kita itu seperti apa ya, tidak ada hubungannya dengan stunting, padahal itu sangat berat. Benar, iya. Ketika ibu itu selamat, tentunya akan sehat. Iya. Maka tidak akan mungkin terjadi stunting. Iya, pastinya ada pendampingan ibu hamil itu mulai dari awal itu, jadi pasti nanti akan berujung dengan bayi yang sehat. Makanya itu lebih dulu, lebih dulu penanganan AKB ya daripada. Tapi ya itu belum sepopuler stunting. Jadi baik kita bersama ini. Ya, kita kembali ke Dr. Hud. Kembali lagi tentang prestasi 7 tahun terakhir kita paling rendah ya angka kematian ibu di Jawa Timur. Kita kira-kira problemnya dulu bisa tinggi itu kenapa sih? Apakah faktor perilakunya tadi? Saya penasaran itu. Apakah faktor memang kalau Vaskes itu kelihatannya sekarang gedung-gedungnya bagus-bagus itu, atau persoalan SDM-nya ya? Misalkan yang saya dokternya atau perawatnya atau bidannya barangkali apanya itu, Dok? Iya, saya melihatnya memang dulu isu kuantitas itu penyebaran fasilitas kesehatan, penyebaran tenaga dan sebagainya belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Jadi kelihatannya memang 7 tahun ini kita berproses untuk lebih menekankan quality service begitu ya, pelayanan ibu hamil kita. Kita lebih aware tenaga kesehatan diharapkan misalnya dengan cakupan
ANC-nya misalnya, ANC-nya mestinya harus lebih ke arah yang berkualitas ANC-nya. Dan ini memang kelihatannya teman-teman sudah mulai mengerti bahwa bukan hanya jumlahnya saja, tapi kita harus melihat mengenai kualitasnya. Dan ini Kualitas itu berarti kualitas pelayanan, Pak. berarti paripurna ya. Ya orangnya iya. Jadi memang nanti misalnya dengan PONET tadi, pelayanan obstetri neonatus emergency dasar di tingkat KTP itu juga nantinya memang diharapkan teman-teman PONET itu dengan model yang baru ini, dengan pendampingan dari rumah sakit, sudah banyak rumah sakit kita yang mengampu puskesmas PONET misalnya. Ini bentuk dari, mungkin di Surabaya sudah sangat populer ya Pak ya. Di rumah sakit UNER misalnya ini mempunyai FKTP PONET yang diberdayakan dengan proses pengampuan sehingga mereka sadar kualitas. Ini yang menjadi penting. Ini yang menjadi hal yang memang kedepannya kita mengharapkan memang kualitas layanan itu menjadi bukan hanya kita memikirkan penyebarannya, tapi memang ini menjadi isu yang kita sebagai bersama supaya sustain, Pak. Oke. Jadi model-model kualitasnya ini yang mestinya memang ada proses mentoring di sana, pendampingan, dan mulai proses mentoring di Jawa Timur itu menjadi model juga di nasional, Termasuk komitmen kepala daerah ya. Kepala daerah, Komitmen kepala daerah. ya, Ini masuk dalam itu ya. Ini Perpres juga harus masuk. Jadi nanti memang teman-teman banyak daerah yang sudah sangat-sangat mendukung upaya AKI ini, dan ini menjadi kalau di Jawa Timur ya tentu saja Bu Gubernur sudah beberapa kali kita beraudiensi dengan Digrahadi dan sebagainya. Ini sudah mestinya sudah bergaul concern ya, jadi bergaul dengan itu, dan ini rasanya memang nantinya kita mengharapkan dengan regulasi dari nasional ini menjadi misalnya proses regulasi penganggaran dan sebagainya menjadi hal yang penting. Dan ketika itu berprestasi tentunya di dalam Perpres itu mungkin ya ada pemberian penghargaan ya. Ya itu ada ya itu ya. Ya kayaknya nanti ada award. Ini penting ya, itu mendorong ya. Jadi ada kepala daerah yang penurunannya cukup tajam, yang bergeraknya tajam. Menarik ya komentarnya. Dalam penyusunan itu sempat kita diskusikan juga dengan Kemendagri maupun Bappenas. Itu adalah salah satunya komponen bahwa penurunan AKB menjadi komponen utama penilaian sebuah daerah. Jadi misalkan Adipura gitu ya, atau apa istilahnya, tapi AKB-nya seperti apa? Gitu. Bisa jadi nanti ada provinsi atau kabupaten dapat award dana insentif desa. Yang betul itu jadi bagus ya. Bahkan kalau bisa kepala daerahnya disanksi. Apabila itu justru malah ada angka kematian ibunya naik. Kan ini persoalan nyawa ya, bisa jadi ya. Benar gitu. Sebenarnya di POGI kemarin di PIT ya, waktu pertemuan ilmiah tahunan di Surabaya kemarin, kita sudah memberapkan saya untuk pakai award namanya. Itu kebetulan kita juga melakukan penilaian di kabupaten kota dengan usulan dari kabupaten kota, dan ini kelihatannya sepertinya bagus sekali kalau memang bisa implementasikan di masing-masing daerah, karena rekognisi pengakuan terhadap keberhasilan itu salah satu penting. Kalau menurut kajian itu memang salah satu yang mendorong untuk peningkatan kualitas. Siap. Nah, ya ini menjadi menjadi kita ya. Ya, concern ya, benar ya. Tapi sebelum kita berbicara nanti ke arah inovasi, saya kepingin tahu prakteknya kedua konsultan di bidang Opjin ini. Ada enggak memang ibu hamil yang nakal atau berdik atau apa saja ini ya, ketika diberikan masukan dan sebagainya, memang dia tidak mau tahu dan sebagainya. Kira-kira di lapangan seperti apa? Atau sekarang sudah manut ya? Ada orang-orang yang menarik ini pertanyaannya tiba-tiba ke saya. Gimana Dr. Didit? Mas ini kemarin kami 2 hari itu melakukan audit maternal perinatal untuk kasus kematian nasional di 3 provinsi, Banten, Jawa Barat, dan DKI. Nah, dari sana faktor tadi itu yang seperti saya sampaikan, kesadaran pasien atau ibu-ibu yang sudah dibilang bahwa ini hipertensi, ini resikonya seperti ini, tapi mereka masih menolak untuk perawatan lebih lanjut. Tapi sekali lagi ini bukan murni kesalahan mereka, ini tanggung jawab kita bersama. Karena mereka tidak tahu mungkin ya. Nah, karena mereka tidak tahu, mereka tidak tahu apa itu sebenarnya keracunan kehamilan, dampaknya seperti apa dan sebagainya. Ini pemerintah harus sadar ya. Betul. Oleh sebab itu harus ada kampanye tentang hal ini. Jadi pendekatannya memang kalau saya belajar dan wajan sama-sama Pak Arjan ke
Australia sampai ke Australia, kalau istilah guru-guru kita di sana nggak ada ibu hamil yang salah, pasien yang salah itu nggak ada. Apapun misalnya Bu Bidan, dokternya gagal untuk memberikan edukasi, tetap pemberi edukasinya itu yang mungkin perlu dilakukan perbaikan di sana. Jadi ini menjadi isu yang penting karena memang ternyata pendekatan komunitas, ya kita memberdayakan komunitas ini menjadi penting. Jadi bagaimana teman-teman di sekelilingnya, mulai dari keluarga, kemudian dari tetangga sekitarnya, ibu-ibu pengajian misalnya, itu juga harus mendukung. Jadi kalau menurut penelitian kan ibu hamil itu bersentuhan dengan tenaga kesehatan itu cuma 10% sampai 50% selama kehamilannya. 10 iya, 15% iya. aja ya. 85% itu dia berhubungan dengan keluarga, dengan tetangganya. Nah itu kalau nggak diperdayakan, mereka nanti apalagi sampai memberikan informasi yang keliru. Nah ini kan jadi hal yang tantangan kita bersama. Walaupun apapun, kalau masyarakat kita tidak berdayakan, ya nantinya akan berarti daya ungkit ya. Selaras dengan kita hidup di era society 5.0 ya 5.0 ini, berarti ya harus literasi yang kita sampaikan ya, literasi lah. Sekarang kita menukik ke wilayah Brida, yaitu adalah inovasi. Ya, inovasi apa yang di benak seorang dokter Put maupun seorang dokter Didin, kira-kira Indonesia atau Jawa Timur lah khususnya itu supaya lebih, kalau bisa zero aki lah, zero aki. Kira-kira monggo dokter dulu. Jadi kita ingin sebenarnya pelayanan itu berbasis data. Pelayanan berbasis data. Ini penting untuk secara aplikatif di lapangan, punya data real ibu hamil yang mungkin berisiko apapun cakupan ibu hamil di suatu wilayah misalnya. Kemudian juga data itu bisa diambil sebagai kebijakan di kabupaten kota untuk penguatan di masing-masing kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing. Karena intervensi itu spesifik ya, Dok. Jadi belum tentu di Jember berbeda dengan Surabaya kan cakupannya berbeda-beda. Maka data itu menjadi penting karena ini menjadi nanti sasarannya berapa, kemudian nanti pemenuhan misalnya suatu daerah butuh pelayanan ponetnya itu berapa. Kalau menurut penelitian kan sebenarnya di setiap 500.000 populasi itu harus ada 4 FKTP Ponet, 1 rumah sakit Ponet yang memang benar-benar optimal. Ini yang mapping wilayah ini yang kadang-kadang memang harus dikuatkan di tingkat daerah. Jadi teman-teman di kabupaten kota itu harus dibantu bahwa ini daerah ini sebenarnya butuh FKTP Ponet yang berfungsi. Dan terus itu tanggung jawab siapa sih, Dok? Ya ini mestinya memang big data ini menjadi penting. Big data ini menjadi penting sebenarnya di Kementerian Kesehatan sudah mempunyai e-cohort dan sebagainya. E-cohort untuk membantu data ini. Tapi memang kelihatannya perlu penguatan misalnya di tingkat Jawa Timur. Jawa Timur itu dengan 600-an ribu sasaran ibu hamil, masa sih kita nggak bisa by name, by address untuk 600.000 hanya ibu hamil ya? Betul. Kalau kita lihat Gojek itu, coba kita lihat Gojek. Berapa? Jutaan. Kan di tingkat Surabaya itu by name, by address, kemudian bisa di-deliver, kita pilih Pizza Hut atau apapun bisa di-deliver ke tempat itu. Itu mobil ambulan dengan diklik di map aja akan cepat ke sana dan datanya itu benar ya. Dengan data itu sekarang ini kan harus informasinya begitu besar ya. NIK kita hampir semua punya NIK. Betul. Dari Peduli Lindungi kita punya NIK, kalau nggak bisa NIK nggak bisa masuk mall misalnya. Misalkan itu. Karena kita punya Peduli Lindungi. Nah ini mestinya data ini diintegrasikan dengan data ibu hamil kita. 600.000 rasanya nggak terlalu besar. Ya, apa data itu. Dibandingkan dengan 41 juta. Nah, ini kan jadi tantangan besar kita untuk benar-benar bisa memetakan kebutuhan dari pelayanan kesehatan di Jawa Timur. Ini yang penting. Jadi itu mungkin bisa ke depan kita perlu inovasi untuk itu ya. Kita punya dashboard data ya. Baik. Kalau seorang dokter Didin gimana untuk inovasi yang kira-kira supaya mempercepat lagi? Ya sebenarnya kita sudah punya beberapa inovasi ya, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, misalkan Geliat UNER yang dikomandani Prof. Nyoman Anita. Ini pendampingan terhadap bumil menurut saya isu yang sangat penting untuk meningkatkan literasi dan awareness. Jadi pendampingan ya. Pendampingan, setiap bumil itu didampingi oleh
mahasiswa Fakultas Masyarakat UNER, ya kayak FKM, psikologi, kedokteran itu kan juga bisa. Nah sekarang kalau seandainya nanti tiap daerah, pasti di Jawa Timur tiap daerah memiliki perguruan tinggi atau akademi kesehatan dan sebagainya, ini akan bagus sekali bisa memberdayakan ibu hamil dan membantu ibu hamil, sehingga masalah pertama tadi tentang literasi ibu hamil itu bisa diselesaikan. Itu pertama, inovasi yang menurut saya perlu lebih dikembangkan kembali. Di kabupaten kota di Jawa Timur mesti ada perguruan tinggi kesehatan. Betul. Dan menurut kami tidak memerlukan biaya yang besar. Betul, iya benar. Dan karena mahasiswa pun juga butuh. Ya. Butuh. Terus Ya, mungkin yang diperlukan modelnya ya, model yang benar-benar bagus, supaya benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan nanti bisa kalau dilombakan akan jadi spesifik kabupaten kota. Yang kedua, saya bicara sebagai profesi objin, bahwa kami di POGI sedang mendorong dan mengkampanyekan bahwa seorang objin itu tidak hanya di rumah sakit. Seorang objin tidak hanya di rumah sakit ya. Bisa menjadi champion. Dia bisa berkolaborasi dengan dinas, bisa melakukan advokasi kepada pimpinan daerah tentang permasalahan kesehatan ibu. Ada nggak dokter objin champion sekarang? Banyak sekarang. Karena alhamdulillah banyak, dan Jawa Timur ini cukup banyak. Dan kita juga sedang mengembangkan program mentoring salah satunya. Dan saya sendiri sedang meneliti tentang itu, tentang bagaimana kemampuan leadership dari seorang SPOG ini supaya tidak hanya di rumah sakit, atau PR-nya tidak hanya memperbaiki rumah sakit, tapi di luar rumah sakit juga perlu dibantu. Mantap gitu ya. Ada dokter objin champion. Ini menjadi menarik gitu ya, bahwa kita paham seorang dokter saja itu adalah elit di masyarakat ya gitu ya. Apalagi dokter objin lebih elit lagi, dan akan menghilangkan ego profesi itu jadi menjadi bagus. Nah ini waktu tidak terasa, tapi seperti biasanya dalam Berita Jatim Show, Dr. Didin, bahwa kita ada namanya closing statement. Closing statement yang tentang intisari bagaimana kita nanti akan bisa mempercepat dengan strategi dan inovasi percepatan penurunan AGI. Monggo silakan Dr. Putu, silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya dari teman-teman Brida juga. Jadi memang ke depan tadi saya sebutkan data ini menjadi hal yang penting, dan kita butuh inovasi-inovasi untuk memperkuat itu. Mungkin dari input datanya bagaimana, input datanya bagaimana data itu diproses, kemudian sampai menjadi dashboard dan sebagainya, ini menjadi penting. Kemudian data ini juga penting juga untuk proses screening sebenarnya. Jadi disebutkan ibu kita memang hampir 50% itu tidak layak hamil. Itu bagaimana kita melakukan pendampingan tadi dengan data, berbasis data. Ini kalau ke depan memang ada inovasi yang bisa membuat data itu menjadi bagus, misalnya EPWSKIA, kemudian dari Bu Khofifah ini juga punya Buayan dari ide dari Bu Khofifah ini dengan PEPWSKIA yang mungkin integrasi dengan EcoHot dan sebagainya, itu menjadi luar biasa, karena nantinya kita bisa mendapatkan data catinnya, kemudian ibu hamilnya, ibu bersalin, nifas, dan KB sampai ke bayi. Ini menjadi rangkaian data yang mungkin sangat bermanfaat dari memberikan pelayanan ke depan. Kemudian memang isu kolaborasi itu saya mengharapkan memang di Brida ini, karena memang jadi pusat riset dan sebagainya, yang jadi link bagi kita di tenaga kesehatan begitu, jadi link ke teman-teman stakeholder pengambil kebijakan di mungkin UPD di provinsi, regulasi dan sebagainya yang mengangkat isu sensitif. Betul. Mungkin kita harus tahu bahwa isu sensitif yang bukan spesifik Kementerian Kesehatan, dari kesehatan di wilayah kesehatan, itu berkontribusi sebenarnya 70%. Betul. Bukan spesifiknya. Jadi kita 30%. Iya, hanya 30%. Baik. Jadi kita butuh berkolaborasi sebenarnya dengan sinergi. Betul. Ini yang menjadi harapan kita. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Kematian ibu bukan tanggung jawab teman-teman. Agak berat kalau kita hanya dari hulu hilirnya kita menangkap, kita akan kesulitan regulasi dan sebagainya. Baik, jadi data kemudian kolaborasi ini sesuai dengan jargon dan filosofi dari Ibu Gubernur Jawa Timur, IKI. Kita inisiatif, kolaborasi,
dan inovasi gitu ya. Baik, sekarang closing statement dari Dr. Didin, monggo Oh ya, silakan. terima kasih. Jadi masalah kesehatan ibu, anak, bayi bukanlah tanggung jawab kami yang di rumah sakit saja atau tanggung jawab profesi obgyn anak atau yang lain, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan komitmen kuat atau komitmen yang hebat dari para stakeholder khususnya pimpinan daerah, kemudian tadi nyambung kolaborasi antar semua pihak, insya Allah penurunan kematian ibu bayi ini akan terus berlanjut. Ya, dan inovasi juga kerjasama dengan perguruan tinggi menurut saya juga sangat penting dengan menciptakan leader-leader baru di masyarakat agar bisa meningkatkan literasi bagi ibu hamil. Ya. Masya Allah, luar biasa kan bahwa sejatinya kita menghadirkan dua pakar obgyn ini luar biasa dan menghasilkan banyak sekali kesimpulan-kesimpulan. Dan terakhir, sering saya sampaikan bahwa inovasi adalah katalisator kesejahteraan. Sampai bertemu kembali di Beda Jatimsu seri-seri berikutnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Baik.